Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Ivan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba share tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Ya dong, ini seperti hukum permintaan ya teman-teman ya. Nah, jika harga naik aja sedikit nih, mereka akan berhenti untuk membeli sebanyak mungkin dan mungkin menunggu harga kembali normal. Ya ini biasanya kalau barang-barang yang emang dibutuhkan ya, kayak misalkan minyak goreng gitu kan. Kemarin minyak goreng lagi rame, sekarang masih rame. Mudah-mudahan nggak melebar ke kecap gitu ya, karena katanya kedelai lagi langka tuh teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak sampai segitunya. Kecap sekarang masih harga 19.000. Jangan sampai ntar kecap jadi harga 30.000 sama kayak minyak. Nah, apa itu sebenarnya elastisitas permintaan? Nah, harga ini salah satu dari penentu permintaan. Setuju ya? Setuju. Kenapa? Karena kalau misalkan harganya naik, berarti permintaan akan turun, berkurang. Kalau harganya turun, permintaannya membludak. Tetapi harga ini tidak mempengaruhi permintaan untuk semua barang dan jasa secara merata. Nggak semuanya. Misalkan nih, harga apa ya? Nggak semua barang ya, ini hanya untuk barang-barang pokok aja. Misal harga helikopter. Harga helikopter lagi turun, kira-kira masyarakat berbondong-bondong nggak buat beli? Enggak lah, nggak mungkin. Harga helikopter, jet pribadi lagi turun. Atau misalkan, kan lagi ada ini ya, penyewaan jet ya. Teman-teman tahu nggak penyewaan jet? Yang biasa artis-artis pakai tuh. Pernah nggak nyewa jet pribadi? Pesawat pribadi lah, bukan jet lah ya, pesawat pribadi gitu. Pernah? Nah, kalau misalkan pernah tahu tentang pesawat pribadi. Misalkan pesawat pribadi itu satu harinya disewa seharga 20 juta misalkan. Nah, besok nih turun jadi 5 juta. Kira-kira kalian mau sewa juga nggak? Mikir-mikir lagi ya. Buat apa juga sewa pesawat pribadi gitu. Walaupun harga turun tuh dari 20 juta ke 5 juta misalkan. Nah, jadi yang disebutkan nggak semua dan nggak merata seperti itu. Nah, inti dari pemasaran adalah bagaimana cara kita memprediksi konsumen akan merespon berbagai stimulus. Stimulus itu maksudnya kalau kita naikin harga gimana ya? Kalau kita kurangin harga gimana ya? Nah, itu stimulus. Nah, berapa peningkatan konsumen menggunakan produk jika kita nih mengendorse Raffi Ahmad gitu untuk mendukung produk kita? Berapa kira-kira naiknya? Ini kan stimulus juga. Atau gimana nih perasaan konsumen tentang boneka beruang yang kita kirim di email pemasaran kita atau yang ada di kemasan. Jadi ini maskot misalkan. Maskotnya boneka beruang. Kira-kira boneka beruang ini kita kirim ke customer ke konsumen, seneng nggak kira-kira? Tapi dalam bentuk email kirim boneka beruangnya itu. Atau misalnya dalam bentuk kemasannya berupa boneka beruang. Kira-kira gimana? Ini kan stimulus-stimulus. Nah, meskipun bisnis sesungguhnya tidak akan pernah bisa 100% yakin dengan cara konsumen bereaksi, tujuan dari setiap tim pemasaran dan produk yaitu untuk meningkatkan konversi. Konversi itu berarti pertukaran ya, pertukaran antara barang kita nih, barang kita dijual lalu dapat uang, nah itu konversi namanya. Nah, untuk gimana cara kita bisa meningkatkan konversi tadi? Penggunaan juga dan pandangan merek yang positif. Kalau penggunaan lebih kepada jasa. Kalau konversi kan barang dengan uangnya. Kalau penggunaan berarti jasa yang kita jual. Kayak misalnya Gojek gitu kan. Mas Nadim tuh jualan jasa kan dia. Dia nggak punya motor. Maksudnya untuk Gojek kan motornya nggak dari Gojek ya. Teman-teman ada yang ngojek di sini? Pakai Gojek? Cerdas banget itu Gojek itu. Gojek, Grab itu cerdas sekali. Kita nggak perlu punya motor, tapi kita bisa menggerakkan orang. Nah itu kan digital transformation ya. Motornya punya siapa? Ya punya tukang ojek tadi, punya masyarakat. Bensinnya punya siapa? Ya punya masyarakat juga. Jadi yang dijual oleh Gojek adalah platformnya. Platformnya ini yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ya ini cerdas dibilang. Beda sama tukang delman, teman-teman, atau tukang angkot. Konsepnya dulu, teman-teman pernah naik angkot nggak sih? Pernah kan ya? Nah, kalau naik angkot itu kan ada pengusahanya. Misalnya Koperasi Wahana Kalpika. Misalnya saya pengusaha angkot nih. Saya harus punya dulu angkotnya.
10 misalkan, angkotnya warna merah. Kan modal angkot dulu saya minjem dulu uang di bank. Setelah minjem uang di bank, saya beli dulu angkotnya, mau secara kredit atau secara tunai. Baru saya cari supirnya, mau atau enggak. Nah, ini yang dihilangkan oleh Gojek, Grab, dan kawan-kawannya. Dia nggak perlu punya mobil atau motor untuk berusaha, tapi dia hanya membutuhkan platform saja. Motornya ya punya si supir, mobilnya punya saya punya supir itu sendiri. Canggih seperti itu. Nah teman-teman, nanti kalau mau berbisnis juga sama, berpikirnya seperti itu. Masyarakat lagi butuh apa nih sekarang yang sedang kita butuhkan saat ini. Bahkan sekarang pun tukang sayur nggak lagi menjajakan secara gerobak gitu ya. Saya udah jarang sih melihat tukang sayur pakai gerobak. Mungkin masih ada di sekitar kita, namun nggak sebanyak dulu. Nah tukang sayur pun juga sekarang sudah berubah menjadi digital. Ada namanya Segari, apalagi tuh sayur box, apalagi teman-teman pernah nggak belanja sayur digital? Sayur digital, iya kan ya. Nah jadi kan teman-teman tinggal pakai platform, entah apa aplikasinya, misalnya Segari atau sayur box. Nah diantar deh tuh, yang antar siapa? Biasanya ya tadi rekan-rekan Gojek, rekan-rekan Grab yang antar ke rumah masing-masing. Seperti itu. Nah nanti kira-kira tahun 2030 perlu apa nih Indonesia? Apa yang harus disiapkan? Nah teman-teman berpikirnya ke sana. Namun menetapkan harga dan mengkomunikasikan nilai ini nggak boleh dilakukan dengan sembarangan. Demikian pula pengoptimalan dan perubahan harga tidak boleh dilakukan dalam sekejap. Kenapa? Karena akan menimbulkan kesan yang banyak hal. Satu, misalkan kita tetapin harga nih. Saya punya produk, saya jualan apa? Laptop. Saya jual laptop baru nih, nama brandnya Givan misalkan. Nama kan ada Vivan ya. Ini Givan, nama brand saya Givan. Nah, saya mikir-mikir tang tingtung nih. Kira-kira berapa harganya ya? Ya, kalau laptop biasa harganya 6 juta, saya jual 5 juta deh. Hanya sekedar ini aja, common sense aja, perasaan aja. Ya tadi nggak bisa sembarangan kan? Nggak bisa dilakukan sembarangan. Ya kita harus mengukur berapa biaya operasional kita keluarkan, berapa biaya under deal dari laptop tersebut, bahan bakunya. Nah baru kita bisa menentukan harga. Berapa biaya promosi, kan dikeluarkan juga promosinya gitu. Untungnya ada cara untuk memandu proses tersebut dalam menentukan harga. Salah satu landasan strategi penetapan harga ekonomi mikro dan dasar pemasaran adalah teori elastisitas harga permintaan. Nah ini nih salah satunya ya dari sekian banyak strategi yang juga dikenal sebagai elastisitas harga, yang dapat meningkatkan permintaan dengan membuat penawaran produk lebih inelastis melalui pemasaran dan pengembangan produk. Elastisitas, teman-teman, slide saya masih kelihatan ya? Berganti kan ya? Slide saya berganti nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Enggak berganti, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Ya, Enggak, Pak. gimana? Nggak berganti. Coba. Nah, kalau ini gimana? Kelihatan nggak? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita gini aja ya. Nggak usah saya slideshow berarti. Nah, elastisitas harga mengacu pada bagaimana kuantitas yang diminta atau ditawarkan suatu barang berubah ketika harganya berubah juga. Dengan kata lain, ini mengukur seberapa banyak orang dapat bereaksi terhadap perubahan harga suatu barang. Nah, elastisitas harga permintaan ya mengacu juga pada bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta suatu barang. Nah, sebaliknya nih, elastisitas harga penawaran mengacu pada gimana sih perubahan harga dapat mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan suatu barang. Ngerti nggak nih teman-teman maksudnya? Kalau permintaan berarti mengacu pada kuantitas yang diminta suatu barang. Kuantitas itu jumlah permintaan ya. Tapi kalau harga elastisitas harga penawaran berarti mengacu pada kuantitas jumlahnya nih yang ditawarkan oleh si produsen tadi. Paham ya? Oke. Lalu bagaimana nih elastisitas permintaan bekerja?
Nah, hukum permintaan memandu hubungan antara harga dan kuantitas yang dibeli. Nah, ini menyatakan bahwa kuantitas yang dibeli memiliki hubungan terbalik dengan harga. Ya tadi yang sebelumnya. Kalau harga naik, orang membeli lebih sedikit gitu kan. Nah, kalau harganya turun, orang membeli lebih banyak. Makanya disebut terbalik gitu, hubungan terbalik dengan harga. Elastisitas permintaan memberitahu kita nih seberapa banyak jumlah yang dibeli berkurang ketika harga naik. Nah itu, makanya teman-teman kalau misalnya menentukan harga harus tahu juga elastisitas permintaan ini. Sehingga teman-teman tahu, aduh, ini kalau kita naikin harga sekian, yang beli konsumen kita sekian. Kalau kita turunin harga sekian, yang beli konsumen kita sekian. Nah seperti itu kira-kira. Jika suatu barang atau jasa memiliki permintaan yang elastis, artinya apa? Artinya konsumen akan banyak melakukan perbandingan belanja. Milih akhirnya. Ini kalau barangnya permintaan elastis nih, berarti konsumen akan milih. Ah, jangan yang inilah, coba yang ini, coba yang ini, coba toko yang ini, coba toko yang itu. Nah, mereka melakukan ini ketika mereka tidak putus asa untuk punya barang tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya kita pengen banget nih barang itu, tapi kan yang jual banyak, nggak cuma di toko X doang. Nah, makanya adanya perbandingan. Nggak putus asa seperti itu. Atau merasa tidak membutuhkannya setiap hari. Karena tadi ada barang, ada toko yang banyak menjual dan itu nggak perlu-perlu banget, jadi masih kita bisa bandingkan lah dengan toko yang lain. Nggak harus, oh ini harganya lagi turun, langsung beli, nggak seperti itu. Itu kan elastis ya, kalau dikatakan permintaannya elastis. Nah mereka juga akan membandingkan toko ketika ada banyak pilihan serupa lainnya. Itu yang saya sampaikan tadi. Ini paham nggak nih sampai sini? Nggak paham? Kalau nggak bilang nggak. Halo? Paham? Oke, kalau paham saya lanjut berarti. Kalau nggak paham bilang aja ya, biar saya bisa ngulang, nggak apa-apa kok. Nah, kita dapat memvisualisasikan fenomena ini dengan grafik kurva permintaan sebenarnya. Nah, dalam skenario permintaan elastis, nih kalau permintaan elastis nih, kuantitas yang diminta akan berubah lebih banyak daripada harganya. Jika harga berada pada sumbu Y dan permintaan berada pada sumbu X, kurva permintaan elastis akan terlihat lebih rendah dan lebih datar daripada jenis permintaan lainnya. Gambarnya kayak gini contohnya. Semakin elastis permintaannya, maka semakin datar kurva tersebut. Nah ini contohnya nih, gambarnya jelek ya. Harga yang bawah, periode value yang atas. Jelek banget gambarnya. Nah, untuk mengukur elastisitas permintaan, coba kita membagi persentase perubahan kuantitas yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jika rasio ini memberikan hasil lebih dari 1 angkanya, permintaan dianggap elastis. Misalnya, kuantitas yang diminta naik, jumlah barang naik nih 10%. Ketika harganya turun 5%. Rasionya gimana? Iya berarti 0,10. Kenapa ya? Karena persentase kita bagi 100 ya. 10 dibagi 100 sama dengan 0,10. 5 dibagi 100 0,05 sama dengan 2. Kalau 2 tandanya apa? Berarti elastis karena lebih dari 1. Paham nggak teman-teman? Oke, good. Nah, ada istilahnya permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna ini adalah ketika jumlah barang nih, kuantitas yang diminta meroket. Banyak banget yang mau nih. Sampai nggak terbatas gitu. Ketika harga turun berapapun jumlahnya, meroket kan. Ya ini tentu saja nggak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, namun banyak kok komoditas yang mendekati skenario itu ya karena mereka sangat kompetitif. Ya karena pada dasarnya harga adalah satu-satunya hal yang penting. Contoh apa? Minyak goreng. Ya dong, minyak goreng dari harga 28 turun jadi 14.000 seliter kemarin. Kira-kira kuantitasnya gimana? Meroket nggak? Meroket. Permintaannya makin meroket tuh. Woi, orang pada ngantri di Alfa, di Indomaret pada ngantri tuh beli belanja minyak goreng. Terus sekarang pas minyak goreng harganya 40.000, gimana teman-teman? Masih pada ngantri nggak warga? Enggak. Udah aduh 40.000. Ya udah kita merebus aja lah. Kita merebus aja lah.
Atau gorengnya pakai pasir gitu kan? Enggak, seperti itu. Nah, itu dia. Saya mau close gimana nih? Cara close-nya, oh ini dia. Nah, itu dia tentang elastisitas permintaan. Setelah ini saya akan share tentang cara atau rumus menghitung elastisitas permintaan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.